warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ilaina al-Qur'an rahmatan lana wa dhikran liuqulina wa tadabburan lialbabina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim. Yang sama-sama kita syukuri Allah Subhanahu wa taala dan yang selalu kita rindui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukanlah karena beliau, kita tidak akan kenal Allah, tidak akan dapat menikmati nafas hari ini, negeri yang sangat asri ini. Dan yang sama-sama kita hormati yang terhormat Gubernur Bank Indonesia Ayahanda Peri Warjio, mata Allah fi hayati, semoga Allah berkahi hidupnya, Allah lancarkan urusannya dan diturunkan ide-ide cemerlang di dalam dirinya. Dan yang kami hormati Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Ibu Destri Damayanti, dan semua Deputi Gubernur Bank Indonesia Bapak Dodi Budi Waluyo, Bapak Doni Primanto Juwono, Bapak Juda Agung, dan Ibu Aida S. Budiman, serta semua insan Bank Indonesia. Semoga selalu dalam ridha Allah dan selalu diberikan kebahagiaan dan ketenangan. Kajian kita tentang nuzulul Quran. Nuzulul Quran, nuzul berarti turun, Al-Quran berarti bacaan. Bacaan apakah ini? Bacaan itu juga berarti kumpulan, karena qara'a dalam bahasa Arab berarti kumpulan. Apakah yang terkumpul di dalamnya? Inilah yang dikatakan di dalam Al-Quran, bahwa di dalamnya ada panduan-panduan yang kita sering baca, dan tadi sudah dibuka oleh host kita juga, bahwa syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran. Di bulan Ramadanlah diturunkan Al-Quran. Sangat banyak bulan-bulan yang lain, tapi awal turunnya Al-Quran dari Lauh Mahfuz, dari big data, bank datanya Allah Subhanahu wa taala untuk mengurus alam semesta ini, maka Allah menuliskannya di tempat yang sangat suci bernama Lauh Mahfuz. Yang bernama Lauh Mahfuz. Dari Lauh Mahfuz ini turunlah kepada sama'id dunya, ke bumi, ke langit dunia. Dari langit dunia itulah baru turun secara bertahap ke bumi ini melewati qalbu Rasulullah SAW. Maka di dalam surah Al-Baqarah dikatakan, فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ. Sesungguhnya Jibril yang dimusuhi oleh beberapa kelompok ahlul kitab, beliau itu turun membawa Al-Quran ke dalam qalbu. Ini menjadi garis bawah, atau boleh kita sebut sebagai kaidah utama, bahwa jika ingin mendapatkan rahasia Al-Quran, harus mengikuti qalbu Rasulullah. Jadi membaca Quran bukan lagi dengan nafsu, mempelajari Quran tidak lagi dengan ego, merasa benar, merasa paling benar, tapi membaca Quran dengan qalbu. Karena dulu Al-Quran diturunkan ke dalam qalbu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, sahabat-sahabat, insan BI yang memuliakan Allah. Lalu di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah ayat 2, itu Allah mengatakan, Zalikal kitab. Sering kita mendengarkan ayat ini, itulah kitab. La raiba fi. Tidak ada keraguan di dalamnya. Ketika disebut tidak ragu, maka ini berarti dimensinya dimensi qalbu, dimensi hati. Keraguan itu sifat negatif yang ada di dalam qalbu. Apabila sudah masuk nur dari Allah ke dalam qalbu, la raiba fi. Tidak ada lagi keraguan di dalamnya. Makanya ketika Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya masuk ke dalam qalbu, hilanglah semua keraguan di dalam qalbu. Jadi ciri-ciri qalbu kita sudah kedapatan, sudah mendapatkan cahaya Alkitab, cahaya Al-Quran. Sebagaimana Al-Quran itu la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya, maka di qalbu akan sirna semua keraguan-keraguan. Yang ada hanyalah keyakinan. Jadi lawan daripada raiba atau keraguan itu adalah al-yaqin, keyakinan. Jadi jika ada muslim yang belum sampai kepada keyakinan, berarti dia belum
menyerap cahaya Al-Quran atau Alkitab sesuai dengan apa yang dituntut dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, disebutkan hudal lil muttaqin. Al-Quran itu menjadi guidance, hidayah bagi orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Kita sering mengatakan bertakwa itu melakukan yang diperintah, menghentikan larangan. Itu benar. Namun kita lupa bahwa ada definisi yang langsung Rasulullah kasih. Rasulullah berikan. Apa kata beliau? At-taqwa hahuna. Takwa itu ada di dalam dada ini. Di dalam sadar. Sadar dalam bahasa Arab berarti sumber. Kita sering menyebutnya dada. Tapi dalam bahasa Arab ini disebut sadar. Maka orang-orang yang sadar itu orang-orang yang sudah kembali ke dalam kolbunya. Dan penciriannya, dia kembali mendapatkan hidayah dari Al-Quran. Inilah yang disebut hudan, bahwa Al-Quran itu menjadi hidayah. Bapak Ibu yang melakukan Allah. Lalu, jika kita gabung makna yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah yang di tengah tadi tentang Sayyidina Jibril, bahwa Al-Quran turun ke dalam kolbu, maka benarlah hidayah itu hanya bekerja kepada orang yang bertakwa. Orang bertakwa itu yang di kolbunya ada cahaya kehati-hatian. Inilah yang bisa membuat seseorang better person, ya, pribadinya menjadi lebih baik. Ya. Maka kita tidak akan sibuk dengan penampilan yang zahir saja. Itu penting. Menutupi aurat itu penting, berpakaian yang sopan itu penting. Tapi ada yang lebih penting lagi, yaitu membersihkan kolbu kita supaya nur cahaya tadi masuk ke dalam kolbu. Di dalam Al-Quran juga dikatakan dalam surat Ibrahim, setelah Allah menyebutkan alif lam ra, apa kata Allah? Ini kitab kami turunkan kepada engkau, ya, hai Muhammad, litukhrijan nas, untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya. Negeri kita terang, negeri kita sangat terang, mataharinya juga sangat banyak. Lalu terang apakah yang dimaksud? Ternyata terang di situ, terang di dalam kolbu. Apabila kita bisa melihat jalan di depan dengan cahaya, maka kolbu akan mengetahui jalannya, kemana dia hendak berjalan, kemana dia hendak pergi, jika masuk cahaya Al-Quran di dalam kolbu. Jadi kolbu itulah yang membutuhkan cahaya. Dia membutuhkan pelita Al-Quran, rembulannya Nabi Muhammad, sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siang hari kita butuh pelita, itulah Al-Quran. Malam hari kita butuh cahaya, rembulan. Inilah yang membuat kita tidak takut jalan di malam hari. Tidak takut kemudian menempuh apapun yang ada di depan. Jadi ciri-ciri orang-orang yang kalbunya sudah mendapatkan cahaya Al-Quran, dia tidak takut menghadapi masa depan. Masa depan itu gaib. Kita tidak tahu apa yang terjadi. Apakah pandemi datang lagi? Apakah ada krisis lagi? Apakah ada perang lagi? Kita tidak tahu apakah ada kisruh lagi. Semoga semuanya bisa kita jalani. Yang penting di dalam kolbu ada dua cahaya itu. Cahaya Al-Quran, cahaya sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun banyak orang berpikir bahwa mengikuti sunnah, mengikuti Quran, kemudian menjadi kaku. Inilah yang terjadi pada banyak orang yang barangkali mungkin belum sempurna dalam menerapkan Al-Quran. Masih berpikir bahwa Al-Quran itu sesuatu yang membawa beban, sesuatu yang memberatkan. Akhirnya kita banyaklah melihat kawan-kawan kita yang mengharamkan yang belum tentu diharamkan Allah. Yang meninggalkan pekerjaannya yang sebenarnya belum tentu jelas haram. Cuma karena ada fatwa beberapa orang, beberapa kelompok, beberapa ulama yang mereka pun sebenarnya miss dalam definisinya. Sehingga kita melihat hari ini mereka menyerang negara karena masalah negara mempunyai perbankan dan segala macamnya. Kenapa? Karena dia berpikir bahwa kalau sudah mengikuti Quran, mengikuti sunnah, maka kita menjadi kaku. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyindir orang-orang yang seperti ini. Jauh-jauh hari dalam surat Taha, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, Taha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Taha ini salah satu nama Rasulullah. Ya,
Taha, salah satu nama Rasulullah. Makanya dalam salawat kita, salatullah, salamullah, ala Taha Rasulullah. Taha, boleh kita mengatakan, wahai Muhammad. Ya. Ma anzalna, tidaklah kami menurunkan kepada engkau Al-Quran litashqa. Al-Quran itu untuk syakawah, untuk menyusahkan, untuk menyulitkan hidupmu. Maka ciri-ciri Quran masuk ke dalam hidup kita, maka ada kemudahan-kemudahan dalam memahaminya. Karena Al-Quran turunnya ke dalam kolbu. Kolbu juga sudah dapat cahaya ini, maka dia menjadi lapang. Tidak ada yang rumit, tidak ada lagi kemudian beragama karena dibuat-buat, beragama itu beban. Inilah perbedaan cara pandang orang-orang yang beragama dengan kolbu, dengan orang yang hanya beragama dengan akal semata. Kalau hanya dengan akal, apalagi dengan nafsu, emosi, beragama itu seperti beban. Sholat 5 waktu seperti beban, zakat seperti beban, baca Quran pun seperti beban. Namun jika Al-Quran dibaca dengan kolbu, dipahami dengan kolbu, dipelajari dengan kolbu, maka Al-Quran justru menjadi rahmat, menjadi sesuatu yang meringankan. Jika Al-Quran bukanlah litashqa, untuk membuat kita kesusahan, syakawah, lalu berarti apa? Dia menjadi sa'adah. Al-Quran itu membuat seseorang bahagia. Bapak, Ibu, sahabat-sahabat diberkahi Allah, lalu kebahagiaan itu di mana? Kebahagiaan itu di dalam kolbu. Kebahagiaan itu bukan karena saya pakai kopiah, saya pakai baju koko, saya menggunakan rida sebagai rida selendang untuk bukan itu. Saya pakai sarung, pakai gamis, bukan itu. Itu hanyalah simbol-simbol semata. Penting, ya penting. Tapi yang lebih penting adalah yang disimbolkan di dalam. Maka jangan heran jika ada orang yang tidak memperbaiki kolbunya, tapi sudah memperbaiki penampilannya. Mungkin dia sudah memanjangkan jenggotnya, sudah memperbaiki model celananya atau ridanya, tapi kolbunya belum diberikan cahaya. Apa yang terjadi? Pakaiannya pakaian beragama, tapi kolbunya berisikan kebencian-kebencian, berisikan noda-noda, dan ini terlihat dari kosakata. Meskipun menggunakan ayat Al-Quran, sunnah, kata-kata ulama, tapi itu dibungkus dengan karakter-karakter yang keras. Inilah yang kemudian menjadi fenomena di akhir zaman ini, ketika Al-Quran menjadi menakutkan bagi sebagian orang, karena Al-Quran terkesan menjadi beban, karena tidak dibaca dengan kolbu. Kita tidak perlu mendapatkan pengakuan orang dalam beragama. Kita nggak perlu menampilkan, ini Islam. Tidak perlu dengan cara menunjukkan kalau misalnya ada sampah, lalu kita pakai baju koko, lalu kita pungut sampah. Inilah Islam. Islam bisa kebersihan. Bukan itu yang disebut Islam. Kita kemudian beribadah di depan orang ramai, menunjukkan Islam itu punya syiar. Bukan begitu berislam. Ya, berislam itu sederhana. Itu hubungan kolbu kita dengan Allah dan hubungan fisik kita dengan makhluk. Ya. Oleh karena itu, Al-Quran hanya bekerja bagi orang yang punya kolbu. Hanya bekerja bagi orang yang kolbunya bercahaya, kolbunya aktif. Dalam surah Al-Ankabut misalnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala, seingat saya dalam ayat 51 atau 50 ya, Allah mengatakan, kami turunkan Al-Quran itu sebagai rahmah, sebagai kasih sayang, wa zikra, dan peringatan. Bagi siapa? Liqaumi yu'minun, bagi kaum yang percaya. Percaya itu ada di dalam kolbu. Maka Al-Quran yang menjadi kasih sayang, seharusnya bertambah ngaji Quran. Kita tambah sayang kepada makhluk Allah. Kita tambah sayang ke negeri ini yang merupakan titipan dari Allah. Tapi saya sangat heran sekali kenapa banyak orang yang tambah ngaji Al-Quran, justru kasih sayang di kolbunya tercabutkan. Ya, terhilang. Kita tidak tahu apa yang terjadi. Kok tiba-tiba kasih sayang itu menjadi minus di dalam dirinya. Justru yang terjadi adalah ketika dia tambah ngaji, dia tambah keras. Ketika dia belajar sunnah, dia bertambah keras. Ngaji tafsir, dia kemudian seakan-akan merasa paling benar.
ada metode yang salah dalam mengkajinya. Dia belajar Quran bukan dengan kolbunya. Dia belajar Quran dengan nafsunya. Nafsu ingin menjadi orang benar. Kita harus mencapai kebenaran, tapi kita tidak boleh nafsu kepada kebenaran itu sendiri. Bapak Ibu yang berkenan Allah, lalu ada yang lebih menarik lagi dalam surat Shad, ya, ayat 29, Allah Subhanahu wa taala menyebut bahwa Al-Qur'an itu Allah turunkan supaya apa? Ya, menjadi berkah. Lihat baru supaya mereka mentadabburi ayatnya. Apa makna tadabbur? Tadabbur itu sesuatu yang kalau dalam bahasa Arab tadabbara ya tadabbaru. Ya. Tadabbur berarti membolak-balik. Tadabbur itu boleh juga diartikan mengamati secara mendalam. Karena dabbara berarti mengamatinya bolak-balik. Selesai, kita balik lagi. Selesai, kita balik lagi. Itu disebut lihat dabbaru. Maka Quran itu perlu dikhatamkan berkali-kali berdasarkan makna ayat ini. Menghatamkan Quran, ada menghatamkan bacaannya, ada menghatamkan pemahamannya. Ternyata kalau bacaan bisa dikhatamkan, tapi pemahaman tidak boleh dikhatamkan. Khatam pemahaman itu nanti bersama Rasulullah SAW. Ya. Jadi lihat baru ayati. Ayat-ayat Allah SWT ada dua. Ada ayat yang tertulis, inilah yang dimaksud tadabbur di situ. Namun yang tertulis itu menyiratkan sesuatu yang tidak tertulis. Berarti agar mereka mentadabburi yang tersirat dari ayat-ayat Allah. Dan itu mustahil jika tidak dengan kolbu. Ternyata kolbu saja belum cukup. Maka Allah menyebutkan, yadabbaru ayati. Kemudian disebutkan litazakkaru, ya, agar bertazakkur. Siapa? Ulul albab. Saling mendapatkan peringatan. Orang-orang yang punya lub albab. Albab itu boleh disebut dengan aslul qulub. Asalnya kolbu itu adalah albab, lub. Di dalam kolbu itulah kemudian kita menemukan rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak sekali. Jika orang memandang dengan yang paling dalam dirinya, maka disebutlah orang itu ulul albab. Disebut orang itu ulul albab. Jadi akal kita ini bagian terluar dalam diri yang agak di dalamnya namanya kolbu. Di dalamnya lagi ada namanya lub. Nah, di dalam lub inilah inti-inti dari makna Al-Quran tersimpan. Nah, inti-inti nanti akan menyiratkan rahasia. Rahasia ini yang tersimpan di bagian kolbu yang lebih dalam lagi. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan liyatazakkar, supaya mengambil pelajaran. Siapa? Ulul albab. Maka ayat yang barusan saya baca itu, surat Shad tadi, ini berkaitan dengan surah Al-Baqarah ayat 2 tadi. Al-Baqarah ayat 2, hudan lil muttaqin, hidayah, guidance bagi orang yang bertakwa. Orang bertakwa itu yang kolbunya aktif, kolbunya bercahaya, kolbunya menerima cahaya daripada Al-Quran. Orang-orang ini jika sudah aktif kolbunya, disebutlah dia nanti ulul albab, orang-orang yang mempunyai lub. Nah, di dalam surat Ali Imran, ulul albab itu diartikan dua. Yang pertama, alladzina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Orang-orang yang senantiasa mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk, ataupun berbaring. Artinya apa? Dia berzikir dalam setiap keadaan. Mengingat Allah itu ada juga tahapan-tahapannya. Pertama, mengingat nama. Menyebut nama Allah. Karena Allah itu sangat abstrak sekali dan sangat transenden. Kita tidak dapat membayangkan Allah. Sedangkan akal ini hanya bisa memikirkan sesuatu yang ada gambarannya, bentuknya. Maka jangan sesekali membayangkan Allah. Allah hanya boleh dirasakan, dimakrifati, tidak boleh dibayang-bayangkan bentuknya. Yang membayangkan bentuk Allah, pastilah yang dia bayangkan bukanlah Allah. Ini yang dikatakan oleh Imam Malik, mahma tasawwarta bibalik, fallahu bi khilafi dzalik. Yang kau bayangkan tentang Allah,
warna, bentuk, ukuran besar, tinggi, itu bukanlah Allah. Fallahu bikhilafi dzalik. Allah berbeda dengan itu. Inilah yang dikatakan dalam surat Asy-Syura ayat 11, ayat pertengahannya, laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang menyerupakannya. Maka Sayyidina Abu Bakar ditanya, dengan cara apa engkau kenal Allah? Beliau mengatakan, ketika engkau mengatakan tidak kenal Allah, itulah saatnya engkau kenal. Ya. Bahkan ketika Sayyidina Ali ditanya, nah ini beda lagi jawabannya. Bagaimana cara engkau mengenal Allah? Jika Abu Bakar mengatakan, engkau mengakui kebodohanmu, kejahilanmu, itulah awal pengenalanmu kepada Allah. Sedangkan Sayyidina Ali menyempurnakannya. Aku kenal Allah karena Allah lah yang mengenalkan dirinya, bukan karena akulah yang kenal. Maka nanti ini bisa diterapkan kalau kita dimampukan Allah baca Quran. Bapak, Ibu, Saudara, sahabat yang melakukan Allah, kita merasa kita lah yang khatam Quran. Kita merasa kita lah yang dapat Lailatul Qadar. Kita merasa kita lah yang sekarang memperingati nuzul Quran. Tapi kita lupa, jangankan memperingati nuzul Quran. Untuk ruku dan sujud saja, kita selalu mendengar muazin mengatakan, hayya ala sholat. Mari sholat, kita menjawab, la haula wala quwata illa billah. Tiada daya, tiada upaya, kecuali dengan izin Allah. Artinya apa? Saya bisa ibadah, itu karena Allah yang memberikan anugerah nikmat ibadah. Jadi siapapun yang terlibat dalam peringatan hari-hari besar, membuat event-event ini, semoga di kolbunya ada rasa syukur. Alhamdulillah ya Allah, engkau libatkan dalam memperingati hari-hari suci-Mu. Ayyamullah, ya, hari-harinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membesarkan hari-hari ini bagian dari zikir. Ini zikir maknawi, ya. Jadi ada zikir mengingat nama, ada zikir secara hal atau makna. Inilah yang bisa kita lakukan. Zikirnya kolbu dengan menyebut namanya, zikirnya lisan melafazkannya, zikirnya tubuh ruku dan sujud, zikirnya orang bekerja ketika dia menjalankan amanah pekerjaannya. Maka teman-teman yang sedang bekerja, ya, apabila sedang bekerja, lalu kita tunaikan apa yang mesti kita tunaikan, kita jalankan kewajiban-kewajiban, ini adalah zikirnya orang bekerja. Namun sayang sekali, jarang sekali orang-orang menganggap dia sedang berzikir. Dia lupa bahwa dia sedang beribadah. Bayangkan, jika saya sedang sholat, Bapak Ibu sedang sholat, nggak berani korupsi terhadap sholatnya. 4 rakaat, ya 4 rakaat. Nggak mungkin kita jadiin 3,5 rakaat. Karena kita dalam keadaan ibadah dan kita tahu Allah sedang menyaksikan. Bagaimana jika kita menganggap pekerjaan itu menjadi zikir? Maka kita tidak mungkin menambah-nambahi, mengurang-urangi. Yang ada kita memberikan yang lebih. Kira-kira seperti itu. Itulah zikirnya orang bekerja. Mari jadikan kerjaan kita jadi zikir. Lalu, ulul albab itu selain zikir, apa yang mereka lakukan? Jika zikir itu dimensi kolbu, bekerja dengan kolbu, beribadah dengan kolbu, maka yang kedua adalah yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Mereka mengaktifkan akal, rasio, untuk mentafakuri. Apa yang ditafakuri? Fi khalqis samawati wal ardh. Dalam penciptaan apa yang di langit dan di bumi. Ini bukan hanya berbicara dunia sains. Yang diciptakan Allah itu semuanya. Termasuk ilmu yang kita dapat itu ciptaan Allah. Pekerjaan yang kita dapat hari ini itu adalah ciptaan Allah. Negeri ini ciptaan Allah. Maka orang-orang yang tafakur terhadap ayat-ayat Allah, dia juga bertafakur terhadap keajaiban-keajaiban yang dia peroleh dari pekerjaannya. Ini juga disebut tafakur. Ya. Semuanya terjadi dengan izin Allah. Pandemi itu izin Allah. Apapun yang terjadi di alam semesta, bahkan 1 biji zarah, 1 biji atom jatuh di muka bumi, itu semua dengan izin Allah. Kalau Allah izin, kenapa kita tidak mengizinkan? Jika Allah menginginkannya, kenapa kita tidak menginginkannya? Ya, meskipun banyak yang sudah tiara, banyak yang jatuh selama pandemi 2 tahun ini, semoga Allah kemudian kuatkan kembali. Bapak Ibu, sahabat-sahabat dimakan Allah, itu
refleksi mengenai bahwa Al-Quran turun ke dalam kolbu dan korelasinya dengan ayat-ayat tadi. Sekarang saya hendak menyampaikan perihal yang lain. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini mengenai jika Quran turun ke dalam hidup kita dengan kolbu kita, maka Bapak Ibu yang bukan Allah, hendaknya kita membaca Al-Quran itu dengan kolbu. Jadi membaca Al-Quran bukan sekedar dengan lisan. Maka ketika seseorang mengatakan bahwa saya membaca Quran, ingin khatam, ingin dapat pahala itu baik, itu bagus, namun ada yang lebih tinggi lagi. Imam Ahmad mengatakan, jika engkau membaca Al-Quran, maka bayangkanlah seakan-akan Allah berkalam-kalam dengan. Coba imajinasikan kita sedang berdialog dengan kekasih. Dan orang-orang, mereka yang berdialog dengan kekasihnya, dia akan merasa tidak puas. Waktu yang lama terasa sebentar. Waktu yang sebentar apalagi tentunya. Nah, maka orang-orang yang membaca Al-Quran seakan-akan Allah berkalam kepadanya. Dia akan merasakan dialog-dialog tersebut. Inilah yang dikatakan oleh Imam Ghazali. Jika engkau membangunkan malam dengan Quranmu, seperti yang Nabi katakan, autiru ya ahlul Quran, berwitirlah wahai ahli Quran, bangunlah malam hari wahai ahli Quran. Maka maknanya adalah hidupkanlah Al-Quran dengan kolbum, dengan rasa cintamu kepada Allah, bahwa tiada satu huruf pun yang engkau baca melainkan Allah mengetahuinya, tiada gerak yang engkau lakukan melainkan Allah melihatnya. Dan ada sebuah hadis yang sering kita dengar, jangan jadikan rumah kamu kuburan. La taj'alu buyutakum maqabir. Ya. Jangan jadikan rumah-rumah kamu seperti kuburan. Ini kalam yang penting sekali. Manakah yang disebut rumah? Nabi mengatakan, nawiru buyutakum bis salati wa tilawatil Quran. Beri cahayalah rumahmu dengan salat dan tilawah. Salat dan membaca Al-Quran. Apa maknanya teman-teman? Rumah itu apakah bangunan yang besar itu? Atau masjid itu apakah yang ada kubahnya? Itu masjid secara fisik. Tapi ada masjid yang hakiki. Yang dimana disitulah sebenarnya tempat kita menyebut nama Allah. Bukankah masjid itu kita terjemahkan tempat menyebut nama Allah? Tempat menyembah Allah? Masjid hakiki itu ada dalam diri kita. Yaitu kolbu kita sendiri. Jadi ketika Nabi mengatakan nawiru buyutakum bis salati wa tilawatil Quran. Beri cahayalah, terangilah rumahmu dengan salat dan baca Quran. Salat itu intinya zikrullah. Baca Quran intinya mentadaburi ayat-ayat Allah. Maka jika kita maknai, jangan jadikan kolbumu seperti kuburan sepi, ya, angker, mengerikan. Tapi jadikan kolbumu terang, sibuk seperti di masjid. Ada azan 5 kali sehari, ada orang berjamaah, ada yang baca Quran, ada yang menikmatinya dengan zikrullah. Jadi kuburan yang mengerikan itu, yang sangat angker itu bukanlah kuburan yang ada di pemakaman. Kuburan yang sebenarnya itulah kuburan yang ada dalam diri kita ini, yaitu kolbu kita sendiri. Maka saya mengajak kita semua, mari mewiridkan Al-Quran di dalam diri kita. Jangan lagi mengatakan, oh baca Quran saya tidak lancar. Betul, orang yang baca Quran pun ternyata dibagi dua di dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi. Nabi mengatakan, qari'ul Quran, ya, orang-orang yang membaca Quran dan dia mahir, al-mahir bil Quran, ya, al-mahir bil Quran ma'as safaratil kiramil barara. Orang yang lancar, mahir baca Quran, dia dibersamai oleh malaikat kiram, al-barara. Kiram barara itu malaikat pemurah, malaikat yang penuh dengan kebajikan-kebajikan. Sedangkan orang-orang yaqra'ul Quran wa yata'ta' wa fihi wa huwa alaihi syaq. Baca Quran terbata-bata, bahkan kesulitan membacanya. Falahu ajrani, dia mendapatkan 2 keutamaan. Keutamaan membacanya dan keutamaan usaha dalam menghadapi kesulitan itu, kesabaran membacanya. Sahabat-sahabat, teman-teman, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, nah,
Inilah yang mesti kita hidupkan. Ya. Nanti pada hari kiamat, Nabi SAW mengkabarkan, ketika orang-orang masuk ke dalam surga, makom tertingginya, makom akhirnya adalah ayat terakhir yang dia baca, lafaz terakhir yang dia baca. Kata beliau, yuqalu li sahibil Quran. Dikatakan kepada sahibnya Quran. Sahib Quran beda dengan pembaca biasa. Sahib Quran sudah menjadikan Quran sebagai temannya, tempat curhatnya. Itu disebut sahib. Orang-orang menjadikan Quran sebagai alat curhat. Orang-orang menjadikan Quran sebagai teman ngobrolnya. Inilah yang kemudian dibacakan oleh Nabi. Ya, Iqra warqa warattil. Nanti di akhirat orang-orang yang ahli Quran, sahibul Quran ini dipanggil, ayo baca Quran. Naiklah kamu di setiap huruf yang engkau baca. Warattil, dan tartilkanlah. Kama kunta tarattil fid dunya. Jadi nanti kita juga baca Quran di sana. Bedanya di sana kita baca Quran bukan cari pahala lagi. Di sana baca Quran karena hanya mengurang bacaan yang ada dulu di dunia. Ya. Fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Karena manzilahmu. Manzilah itu berarti posisimu adalah di akhir bacaanmu dahulu. Maka kita jangan heran, Imam Syafi'i ketika hijrah ke Mesir, lalu beliau sakaratul maut. Ketika sakaratul maut, putrinya menangis. Hendak ditinggal oleh ayahandanya, Imam Syafi'i. Apa kata Imam Syafi'i? Wahai putriku, apakah engkau akan ketakutan, kesedihan? Sedangkan di rumah ini, aku membaca menghatamkan Quran 4.000 kali. Arba'alaf khatmah. 4.000 kali. Apa maknanya? Imam Syafi'i sedang mengajarkan kepada kita orang-orang yang takut tentang masa depannya, orang-orang yang khawatir dengan masa mendatangnya. Obat dia adalah, modal dia adalah baca Quran. Bacakan Quran, maka itu nanti akan jadi backup. Karena setiap kali satu khatam, kata Imam Al-Baihaqi, Nabi bersabda, da'watun mustajabah. Ada satu doa mustajab. Berarti Imam Syafi'i mempunyai 4.000 doa mustajab. Jadi kenapa doa-doa kita belum mustajab? Barangkali kita malas khatam Quran. Maka saya menghimbau, salah satu gerakan yang ada di Ramadan ini, mari ada gerakan khatam Quran. Ya. Kalau perlu di maintenance, dilaporkan, ada murabinya, ada instrukturnya, ada qarinya, supaya bacaannya lebih teratur, lebih terprogram. Kenapa kita bisa memprogram pekerjaan duniawi, tertarget untuk amal-amal ukhrawi, ya. Al-Quran, dan ini yang bagian terakhir, ya. Al-bait idza quri'a fil Quran, rumah jika dibacakan di dalamnya Al-Quran, hadarahutul malaikah, maka akan dikunjungi malaikat-malaikat. Malaikat apakah itu? Malaikat rahmat. Wa tanakkabat anhu asyayatin, dan syaitan menjauh. Jadi kenapa di rumah kita terasa seperti menegangkan, kurang keberkahan, barangkali Quran kurang kita baca, kurang kita hayati. Ya. Namun teman-teman sahabat-sahabat Allah, tadi pagi ada beberapa orang yang bertanya, saya mengalami hati saya keras, apakah bisa dengan baca Quran? Nah, kalau hati yang keras dapat disembuhkan dengan isinya Quran, bukan dengan sekedar membaca Quran. Apa isinya Quran? Isinya Quran mengingat Allah, mengingat akhirat, mengingat surga neraka, mengingat tentang masa lalu, yaitu kisah-kisah Nabi terdahulu. Artinya apa? Bukan sekedar membaca, tapi harus mempelajari isinya. Dan yang paling kuat dari Quran itu adalah mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Qalbu yang keras akan lembut jika menyebut nama Allah. Bapak Ibu, sahabat-sahabat dimakan Allah, apabila kita sudah memahami ini, maka saya simpulkan bahwa Allah menurunkan Al-Quran yang sekarang kita jadikan sebagai hari besar yang kita peringati, diturunkan kepada qalbu Nabi Muhammad SAW. Dari qalbu inilah maka semua yang berhubungan dengan Quran mesti menggunakan qalbu. Siapa saja yang hendak berinteraksi dengan Al-Quran,
hendak menjadi better person, leader yang juga lebih better, dan semuanya lebih menjadi baik, mulailah mengaktifkan kolbu. Mulailah bekerja dengan kolbu, mulailah rapat dengan kolbu, mulailah mengomentari orang dengan kolbu, berpendapat dengan kolbu. Inilah yang dikatakan dalam Al-Quran, lahum qulubu ya'qiluna biha. Mereka mempunyai kolbu. Dengan kolbu itulah mereka berpikir. Dengan kolbu itulah mereka menjadikan resource untuk membicarakan masa depan. Seandainya negeri ini dipimpin orang-orang yang aulul albab, orang-orang yang aktif kolbunya, insya Allah negeri ini akan tambah berkah, tambah rahmah, seperti yang dikatakan dalam surat Al-Ankabut tadi, rahmatan, rahmah, dan zikra menjadi peringatan. Liqaumi yu'minun, bagi mereka yang percaya. Tentunya percaya ada di kolbu, mari aktifkan kolbu kita dengan Al-Quran. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil qulub nabiyyina Muhammad wa ala alihi ulil albab wa sahbihi wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.